Kegiatan pengedukan pasir laut kerap menuai penolakan, bahkan berujung konflik sosial. Bagaimana tidak, eksploitasi alam tersebut terbukti merusak lingkungan dan memengaruhi hasil tangkapan nelayan. Di tengah karut-marut ini, Presiden Joko Widodo malah terbitkan aturan yang dinilai akan longgarkan aktivitas pertambangan pasir laut. Ada apa? Bagaimana pula nasib warga pesisir dan nelayan yang terdampak aktivitas penambangan ini? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perarian laut. Boleh aja, penggunanya boleh dalam negeri, boleh keluar negeri. Nggak apa-apa selama dia bayarnya mahal ke dalam negeri. Dari Kompas TV, Pak. Ini kapal yang untuk ngambil pasir itu ya, Pak? Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Oke. Saya dapat informasi kalau ada kapal yang misalnya ngambil pasir. Termasuk juga dari Pak informasi bahwa membuat alur pelayaran. Saya lihat juga di situ pelangnya. Benar ya? Seperti itu? Pedalaman alurnya kita nggak tahu. Kita hanya penyedia armada ini. Lama izin tambangnya, maksudnya bukan tambang. Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Kita masih lemah dalam hal pengawasan. Nah, sekarang banyak nelayan yang kabarnya berhenti atau bahkan harus lebih jauh lagi mencari rajungan, benar? Adanya kapal pengeruk itu yang sangat mengganggu. Hanya lumpur yang didapat jaring-jaring itu. Ya, kalau kita keluar terlalu jauh keluar ya kita lihat seperti ini. Ini nih hanya penyakit sampah yang didapat di luar. Kami sebagai masyarakat di sini tidak pernah minta bantuan. Kami tidak pernah mengharapkan. Yang penting wilayah tangkap nelayan di sini mohon jangan diganggu. Saudara, 15 Mei 2023, Presiden Joko Widodo terbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Terbitnya peraturan ini mengundang polemik. Pasal 9 bab 4 menjadi pasal yang dipermasalahkan. Disebutkan pasir laut dan lumpur boleh diangkut, dijual dan diekspor dari perairan Indonesia selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai undang-undang. Pundi-pundi devisa pun diharapkan mengalir ke negara. Namun, kerusakan lingkungan nyata. Meski pemerintah bersikukuh bahwa PP ini bukan mendorong aktivitas penambangan, namun mengedepankan pembersihan sedimentasi di laut dengan mengedepankan aspek ekologi. Panglima kita itu adalah ekologi. Jadi kalau Panglima itu ekologi adalah apapun yang merusak lingkungan, pokoknya saya nggak izinkan. Biarin aja dimarahin, pokoknya saya nggak izinkan. Saya pasti didukung Greenpeace. Benarkah demikian? Saudara, saya sudah berada di Kampung Nelayan Desa Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan saya akan melihat seperti apa kehidupan para nelayan di sini setelah adanya aktivitas penambangan. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa ada aktivitas penambangan yang dilakukan yang dekat dengan ataupun berada di lokasi masyarakat biasanya nelayan. Seperti apa, saudara, saya akan temui warga di sekitar, termasuk saya juga akan bertemu dengan teman-teman dari Walhi untuk melihat
bagaimana selama ini perjuangan yang dilakukan oleh para nelayan dan juga Walhi untuk menjaga agar wilayah ini tetap terjaga ekosistem lautnya. Ikuti saya. Permisi, apa kabar Pak Andi, sehat? Ya, Jadi alhamdulillah sehat. Pak Deng Andi panggilannya ya. Iya. Mas Revi Ya, sehat. dari Walhi. Ini lagi sibuk-sibuk atau lagi ngapain ini? Packing udang ronggeng sedikit. Udang ronggeng ya? Iya. Jadi Pak Andi ini selain rajungan, Ada udang ronggeng. udang ronggeng. Ini tuh saya dengar-dengar kabar ini, saya justru datang mau dapat cerita begitu Pak ya, soal ada tambang pasir laut katanya di sini, benar Pak? Di wilayah sini? Ada Bu, ada. Ada. Itu sudah lama yang Bapak tahu? Sudah lama, sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Dan selama ini didampingi oleh Walhi juga ya Pak? Iya. Setelah advokasi itu ya? Iya. Mas Revi dari Walhi ya? Mas Revi sendiri itu mendampingi di situ tuh dari kapan tuh? Sejak Agustus 2021 itu, Pak. Hampir semua nelayan yang ada di sini memprotes itu, Banyak yang menolak sih untuk pertambangan di sini. dan dalam proses menolak itu banyak intimidasi. Untuk intimidasi banyak dari kawan-kawan nelayan Itu yang bikin takut juga ya? Pak, ini lokasinya tambang pasir itu jauh dari sini? 5,5 mil dari 5,5 sini. mil dari sini? Iya. Oke, dan itu memang wilayah tangkapan nelayan? Wilayah tangkap nelayan. Kalau saya mau lihat ke sana, boleh nggak Pak? Saya Boleh. minta dianterin ke Ya, sana. boleh, Bu, Kita boleh. boleh ya? Mas Ya, Revi nanti boleh juga kita ikut? bareng lihat-lihat tempat ke lokasi kapalnya. Ah, Bu. kita akan Ayo, Bu, ke ayo laut, kita, saudara. jalan. Untuk Ya. melihat langsung seperti apa kapal yang beroperasi dan juga lokasinya, apakah memang berada di wilayah yang ada pendangkalan sehingga harus dikeruk dan kemudian diambil pasirnya, ataukah ini benar kemudian adalah pasir laut yang diambil. Kita jalan ke sana. Dari Kompas TV, Pak. Dari Kompas TV. Ini kapal yang untuk ngambil pasir itu ya, Pak? Ini kapal apa, Pak? Ada Bu. Ini tongkang. Boleh naik nggak, Pak? Boleh ya? Naik aja. Hah? Mau nanya-nanya aja, Pak, soal aktivitas kapalnya. Saya ketemu dengan kapalnya. Kita coba tanyakan, saudara, apa aktivitas yang dilakukan memang oleh kapal ini. Kita coba untuk naik. Oke, Pak. Pagi, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Saya, Ah, Saribu. Pak Pasaribu. Iya. Jadi Pak Pasaribu yang ngelola kapal ini? Bukan, bapak-bapak ini, tapi Oh, kami bapak-bapak orang ini. kerja. Dengan siapa, Pak? Bapak Guntur. Pak Guntur. Bapak dengan? Hidayat. Pak Hidayat. Oke. Saya dapat informasi kalau ada kapal yang misalnya ngambil pasir. Termasuk juga dari Pak informasi bahwa membuat alur pelayaran. Saya lihat juga di situ pelangnya. Benar ya? Seperti itu? Pendalaman alur. Pendalaman alur. Yang di pendalaman alur tuh titiknya di sebelah mana? Panjang 6 mil, lebar 300 meter. 6 mil itu 9 km. Oh, dari sini Arah dari dermaga ini ke sana, Bu. ke arah sana? Iya. Oh, Ke arah sana. udah berapa lama, Pak? Memanjang. Oh, dari dermaga sini ini memanjang ke arah sana. Iya. Itu udah berapa lama tuh, Pak, beroperasinya? Ada 2-3 tahun. 2-3 Kalau tahun. untuk ini kan kita hanya penyedia armada. Kalau perusahaannya perusahaan PT Sinar, Oke. itu kantornya ada di sana. Oh. Kebetulan pengurusnya lagi nggak di sini. Oh. Nah, kita jadi kalau untuk lama izin tambangnya, maksudnya bukan tambang, pedalaman alurnya, kita Itu nggak tahu. Kita hanya penyedia armada ini. Armada ini kita sampai di sini sekitar udah 6 bulan. Itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat ya, Pak, jalurnya ini Iya. sampai ke arah sana gitu. Itu pemerintah yang ngasih tahu memang ya, Iya. titik untuk pendalaman alur itu ya. Kita taunya iya gitu. Jadi kalau ada informasi bahwa ini mengambil pasir laut begitu? Saya nggak
nggak bisa bicara soal itu. Oh, oke. Kita taunya ya ini pasirnya dinaikin di atas tongkang, terus tongkangnya dibawa kemana saya? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Ya, di jalur ini ya Di jalur ada material itu? apa aja gitu, misalnya kulit kerang, pasir kah, atau lumpur. Dibawa kemana tuh Pak? Saya taunya bawa ke Jakarta. Ke arah Jakarta. Perusahaan kita Mbak belum ada kerja untuk itu. Oh, belum bekerja selama ini. bekerja, Jadi perusahaan kita. baru apa aja nih Pak selama Kita ini? baru sebatas testing aja. Ya, Oh, kita gitu. Belum ada misalnya hasil kita diambil satu tongkang. Belum pernah. Kalau untuk kapal kita belum. Oh, oke. Tapi proyeknya ini mulainya sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ini kapal yang berbeda dari yang biasanya begitu ya Pak? Ini tuh belum beroperasi karena apa Pak? Karena kita masih prepare, Bu. Oh, artinya alatnya yang belum. Iya, Oh, belum siap. alatnya yang belum siap ya. Oke. Kemarin udah uji coba juga. Sempat tapi, uji coba. Ada kendala. Ada kendala. Apa itu kendalanya waktu itu? Coba mengisap misalnya untuk mengisap pasir atau mengisap material ada yang di bawah gimana Itu nggak berhasil? Bekerja gitu. Itu nggak bisa? Belum berhasil. Oh, jadi makanya belum bisa jalan ya. Iya. Jadi kalau pernah ada video yang menggambarkan pengambilan pasir itu bukan kapal ini, bukan. Itu kapal yang berbeda. Tapi proyeknya sama, yaitu pendalaman alur tadi ya, sejauh 9 mil ya Pak ya. Terima kasih Pak informasinya, sudah berbagi informasi, tidaknya ini juga mengklirkan ya informasi-informasi yang beredar. Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya pamit ya Pak ya. Jadi kan ini disebut tadi ya Pak, kalau pendalaman alur 9 mil dari sini menuju ke sana. Untuk tadi itu kan apa mengangkat sedimen dan sebagainya. Tapi titik yang kalau menurut warga sedimen atau yang harus didalami itu sesuai jalurnya itu Pak? Tidak, beda. Ini kita boleh nggak Pak lihat titik itu yang misalnya lokasi sedimentasi dan sebagainya? Boleh ya, kita menuju ke sana. Jadi sebenarnya kalau kita tadi penjelasan itu adalah wilayah yang mereka melakukan pendalaman alur tuh ke situ tuh, sejauh 9 mil, ya Pak ya? Nah tapi sebenarnya kalau menurut warga sedimentasi itu atau pendangkalan alur itu sebenarnya terjadi di titik yang berbeda Pak? Berbeda. Jalur ini ya Pak ya? Iya, jalur dari ke sini. Yang ada ombak itu seharusnya kalau kita bicara pendalaman alur. Tapi yang fakta yang terjadi di situ dan warga melihat kapal itu mengambil pasir ya Pak ya? Iya, pasir. Kami mendapatkan gambar yang diberikan oleh warga nelayan gitu yang sempat melihat langsung proses penambangan pasir laut itu. Saya hadirkan berikut untuk Anda. Sebenarnya yang wilayah yang mereka melakukan penambangan itu Pak, itu dulunya tempat Bapak dan kawan-kawan nyari rajungan? Itu wilayah tangkap kami. Wilayah tangkap? Iya. Pernah nyoba nggak Pak setelah misalnya ini kapalnya sudah tidak ada, Bapak nyoba ke sana untuk nurunin bubung atau ini? Iya pernah juga, tapi di sini nggak ada sekarang. Nggak ada? Apa yang didapat dari laut itu? Paling lumpur. Ya. Lumpur ya? Lumpurnya bau, di sini udah nggak ada. Jadinya karena di situ tidak dapat, Pak Andi dan teman-teman nelayan ke arah mana dong? Arah lebih jauh lagi kita ke tengah. Berapa lama tuh perjalanan kalau dari titik kita tadi berangkat? Biasanya kita paling di posisi 1 jam, sekarang bisa sampai 2 jam ke 3 jam ke tengah lagi. Baru dapat rajungannya itu ya Pak ya? Iya. Tapi saya ingin konfirmasi sekali lagi, apa yang dilakukan itu benar adalah penambangan pasir laut, bukan pendalaman alur pelayaran? Berdasarkan apa yang kita lihat juga bahwa yang kapal-kapal lakukan itu cenderung milih-milih juga untuk nyedot pasirnya kan, bahwa ada bukti dari video kawan-kawan di bulan September dan di bulan Mei 2023 kemarin itu yang disedot cenderung justru banyak yang pasir lautnya gitu kan. Ini kan sebenarnya kalau di dalam Perda Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil itu RZWP 3K Perda nomor 1 tahun 2018 Provinsi Lampung, ini di wilayah zona perikanan tangkap. Wilayah ini? Iya, wilayah ini zona perikanan tangkap. Pak Andi, kalau yang Pak Andi ketahui penambangan yang dilakukan atau pengerjaan itu dilakukan ada berapa banyak perusahaan Pak yang Bapak ketahui? Kalau kapal udah yang keempat kalinya ini ganti. Keempat kalinya? Iya, 4 kalinya.
kita khawatirkan ya semakin lama semakin bertambah banyak, dan juga ada isu bahwa di belakang Sinar ini masih ada 7 perusahaan yang akan masuk ke sini. 7 perusahaan lagi, Iya. artinya akan lebih banyak kapal lagi yang Banyak mungkin lagi, melakukan iya. eksploitasi itu. Iya. Bapak sendiri pernah menyampaikan keluhan ini ke pemerintah setempat, kecamatan atau kabupaten? Udah pernah Bu di kecamatan, di perhubungan. Jawaban mereka, iya Pak, nanti akan saya cek ke lapangan. Tapi sampai sekarang ini belum ada apa yang dicek, itu saya juga Tidak pernah ada? Iya. Dari KKP pengawas perikanannya juga sudah pernah ke Kuala Teladas, tetapi KKP yang pernah berkunjung ke lokasi pun menyatakan bahwa itu pendalaman alur sudah sesuai dengan prosedur perizinan gitu. Walhi dengan kawan-kawan nelayan Kuala Teladas juga pernah mengirimkan surat ke Gubernur Provinsi Lampung tidak Jangan perpanjang. panjang izin untuk yang ada pendalaman alur di Kuala Teladas ini. Namun Tapi tidak ditanggapi. tidak direspon dan ditanggapi oleh Gubernur Lampung. Sekarang ini kan ada PP ya, Iya. yang baru ditandatangani oleh Presiden soal pengelolaan sedimentasi laut. Apa yang Walhi khawatirkan dari situ? Nantinya akan banyak kuala teladas lainnya yang akan dilakukan dalihnya untuk menyedot sedimentasi laut. Ternyata itu merupakan proyek penambangan pasir laut. Seperti yang di Kuala Teladas ini, itu kan mereka menyumput di balik program pendalaman alur katanya. Tapi pada implementasi merupakan praktik-praktik yang dilakukan penambangan pasir laut. Tapi takut nggak Pak? Masih mau terus berjuang untuk menolak atau masih gimana nih Pak? Ya kalau terus berjuang demi untuk keamanan kampung kita takutnya di sini kan, kalau di sini udah diambil semua, abrasi nanti rumah-rumah kita pada habis nanti. Tempat tinggal kampung Iya, nelayan tempat ini tinggal, ya. iya. Tempat anak-anak dibesarkan, masa depan anak-anak Iya. juga gitu ya Pak. Selagi kita bisa berjuang ya kita perjuangkan. Iya. Pak Andi, terima kasih sudah berbagi informasi. Mas Revi juga. Saya dari sini mau jalan-jalan nih Pak di kampung Iya. nelayan, ketemu Iya. dengan nelayan-nelayan yang lain. Kita balik saja ya Pak ya ke darat untuk bisa lebih banyak bertemu dengan nelayan yang ada di kampung Kuala Teladas ini, saudara. Selamat pagi. Pagi. Maaf mengganggu Pak. Iya. Ini lagi sibuk. Persiapan jaring Bu untuk turun lagi. Oh gitu. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Edi. Pak Edi. Iya. Pak Edi, saya boleh minta waktunya sebentar buat ngomong-ngomong? Boleh, boleh. Saya boleh di sebelah situ ya Pak? Boleh, Pak, ya? boleh, Oke. boleh. Baik. Oke. Wah. Jadi ini jaring untuk apa ini Pak? Menangkap apa ini? Ini nangkap rajungan Bu. Rajungan. Oh, jadi memang di kampung nelayan Kuala Teladas ini nelayannya penangkap rajungan Pak? Rata-rata menangkap rajungan Bu. Oke. Selain jaring ada juga alat tangkap seperti bubu. Oke. Kalau Bapak jaring? Jaring. Pak Edi udah berapa tahun ngejaring? Kalau ngejaring saya sudah sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan. 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang gimana Pak melihat pendapatannya? Jauh mengurang. Sampai di tahun kemarin itu menurun. Di tahun yang sekarang ini 2023 parah benar. Kalau dulu itu di areal dekat sekitaran sini aja sudah hasilnya sudah bagus tuh. Sudah banyak dapat. Kalau sekarang ini kita harus jauh keluar. Berapa jauh tuh Pak kalau keluar itu? Mil, Jauh berapa keluar. mil deh? 4 mil, 5 mil keluar, 6 mil. Dulu padahal tidak harus sejauh itu pergi. Nggak harus sejauh itu. Sudah banyak dapat Sudah penghasilannya. banyak dapatnya. Berapa persen kira-kira Pak penurunan yang Bapak rasakan? Di atas 50%. Di atas 50%. Perbedaannya ya dulu dengan sekarang. Padahal dengan penghasilannya. jam kerja yang sama. Dengan jam kerja yang sama, dengan alat yang sama. Sama. Terasa sekali. Terasa sekali. Itu benar Pak bahwa pengurangan itu karena adanya tambang pasir itu Pak? Bisa seperti itu. Sepengetahuan kita di sini katanya pemenang tender pendalaman alur. Nah, tapi sesuai fakta yang kerja di lautnya kok sepertinya bukan pendalaman alur gitu, karena alur kita di sini pernah dulu dikerjakan oleh PT Bratasena. Itu benar-benar alur yang didalamkan, terus hasil kerukan dari pendalaman tadi dibuang ke kiri dan ke kanan. Tapi ini praktek kerjanya, kegiatannya ini bukan di alur. Justru kerjanya itu di wilayah
yang mana itu masih bagian wilayah tangkap nelayan. Terus yang diambil itu jenis material yang diambilnya itu pasir, Bu. Pasir. Bahkan dia pakai alatnya seperti alat penyedot, pengisap itu. Itu langsung transfer ke tongkang dan pencucian pasir di atas tongkang itu, Bu. Kan di situ. Dan itu akhirnya ada limbah dari hasil pencucian pasti, itu. Bu. Dan itu terbukti rajungan yang nggak ada. Bahkan jaring ini, Bu, penuh lumpur endapan daripada pencucian pasir tadi. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana biota laut mau hidup, Bu? Pemerintah juga kan sering menggaungkan bahwa ingin mensejahterakan nelayan. Ya kalau yang kegiatan-kegiatan seperti ini dibiarkan, ya nggak ada yang ceritanya mau mensejahterakan nelayan. Nggak ada itu sejahtera. Kalau sumber penghasilannya dirusak. Pak Edi, terima kasih, sehat selalu Pak Edi. Saya pamit ya Pak Edi ya. Iya, Bu. Tapi tidak ada yang surut untuk tetap menyuarakan. Oh, tidak pernah. Sampai itu mengatakan bahwa kamu dan istri kamu, anak kamu, kami akan bunuh. Pak Kardi, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Waduh, kita sudah janjian untuk wawancara hari ini ya. Sehat Pak Kardi? Alhamdulillah. Ini lagi sehat. sibuk ini? Iya, lagi benerin jaring ini dari laut. Pak Kardi ini selain adalah nelayan rajungan gitu yang menangkap rajungan, beliau juga adalah ketua forum masyarakat peduli lingkungan untuk wilayah kampung nelayan ini ya, Teladas ini ya. Tahu kalau itu ada tambang pasir tuh gimana ceritanya tuh? Nah, waktu itu tiba-tiba akan diadakan katanya pemotongan tumpeng. Kemudian kita dipanggil datang ke sana, yang bahasanya katanya di seberang mau diadakan peresmian untuk pendalaman alur. Warga rupanya tidak menerima, tidak terima warga. Mereka menjanjikan di sini katanya akan dibangun dermaga besar, kemudian akan didalami ini supaya terjadi aktivitas niaga ketika di zaman Belanda dahulu. Oke, tapi Bapak lihat proses pembangunan, rencana pembangunan dermaga itu? Tidak ada, bahkan kami dulu menyampaikan bahwa untuk apa jalan kabupaten aja nggak punya, hanya numpang lewat jalan Indo-Lampung. Bahkan saya dalam perjalanan menuju ke sini nih Pak, jalannya luar biasa parahnya. Saya pernah mendengar katanya ada demo-demo yang dilakukan, benar? Memang ada, karena waktu itu tanggal 12 tahun 2021 itu masyarakat minta kedatangan dari KKP Pusat itu supaya datang ke forum untuk mengadukan masalah ini. Tapi akhirnya masyarakat tidak mendapatkan tanggapan dari mereka, dan ujung-ujungnya aksi besoknya lagi tanggal 13 itu, jadi rupanya ada banyak bahasa-bahasa yang mereka temukan di video itu kan. Di video yang mengatakan usir mereka. Yang dimaksud oleh warga usir itu adalah penambang pasir itu? Iya, betul. Karena kalimat itu, apa yang terjadi? Kami dilaporkan sama Direktur PT STTP. Kami dapat panggilan ke Polda Lampung. Iya. Ada yang diproses hukum sampai harus dipenjara waktu itu? Alhamdulillah tidak. Dan ada ancaman-ancaman juga kepada warga, benar? Yang menolak adanya penambangan pasir itu? Saya pribadi sering dapat ancaman. Yang bahasanya apabila Pak Kardi tidak menghentikan kegiatan aksi perlawanan itu, maka keselamatan Pak Kardi kami tidak jamin. Nah, Pak Kardi kami bunuh. Sampai itu mengatakan bahwa istri kamu, anak kamu, kami akan bunuh. Nah, sekarang banyak nelayan yang kabarnya berhenti, bahkan harus lebih jauh lagi mencari rajungan, benar? Kalau untuk sekarang dia nggak bisa lagi masang jaring terlalu dekat di 6 mil itu, karena apa? Adanya kapal pengeruk itu yang sangat mengganggu. Hanya lumpur yang didapat jaring-jaring itu. Kita lihat seperti ini nih hanya penyakit sampah yang didapat di luar. Ini kalau terlalu jauh, coba boleh? Iya, ini terlalu jauh. Kalau ini terlalu jauh ini, seperti ini yang didapat. Hanya mendapatkan sampah. Selain sampah ada apa lagi biasanya Pak yang ketika di wilayah sana? Lumpur. Harapannya di sini adalah berhenti, jangan ada lagi penambangan pasir itu. Harapan kami sebagai masyarakat ya, kami minta kepada pemerintah agar khususnya Kampung Kuala Teladas ini
supaya minta diperhatikan. Kami sebagai masyarakat di sini tidak pernah minta bantuan. Kami tidak pernah mengharapkan. Yang penting wilayah tangkap nelayan di sini mohon jangan diganggu. Karena disitulah sawalada mereka sebagai nelayan. Itu aja. Jangan diganggu. Jangan diganggu, itu aja. Biarkan para nelayan di sini bisa mencari penghasilan dengan menangkap itu. Iya. Pak Soekardi, kita tentu berharap ya apa yang Pak Soekardi sampaikan. Pak Soekardi menangis itu karena kecintaan Pak Soekardi akan teman-teman di kampung nelayan ini ya Pak ya. Para nelayan yang ada di sini, kita berharap semoga didengarkan. Terima kasih Pak Soekardi sudah berbagi cerita begitu. Sehat selalu ya Pak Soekardi ya. Mudah-mudahan Pak Soekardi terus semangat berjuang untuk nelayan yang ada di wilayah ini. Insya Allah. Masyarakat menolak setelah dikatakan aspirasi. Jaring dapat lumpur. Inilah dampak daripada penambangan pasir. Saudara, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dikenal dengan potensi perikanannya. Namun di tengah adanya pertambangan pasir laut begitu, ini kemudian jadi polemik. Kita perbincangkan hal ini sudah bersama dengan saya, penjabat Bupati Tulang Bawang, Bapak Kudrotul Ikhwan. Pak Bupati, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Jadi Pak Bupati, soal tambang ini kan disebut bahwa Tulang Bawang ini memiliki biota perikanan ranjungan yang termasuk yang terbesar ya Pak di Indonesia, itu benar ya Pak ya? Ya bisa jadi. Jadi itu yang terbesar katanya begitu. Tapi karena ada aktivitas pertambangan, masyarakat itu kemudian merasa itu mengganggu begitu Pak. Anda sendiri melihat bagaimana Pak hal tersebut? Untuk aktivitas tambang ini, kalau dikatakan tidak mengganggu sama sekali, nggak mungkin lah ya. Tidak mungkin tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu secara signifikan, nggak juga. Tapi sejauh ini banyakkah ada keluhan yang masuk dari masyarakat soal itu? Ya selalu ada, tapi tidak cukup signifikan ya. Oke, kalau disebutkan kemudian bahwa tambang pasir yang terjadi, tambang pasir laut yang terjadi itu kemudian mengganggu biota laut, begitu Pak. Anda punya data soal itu, benarkah itu terjadi? Kita belum sejauh itu mengenai pendataan, karena ini ketika kita dari dana daratan masuk 1 senti ke wilayah perairan dan seterusnya, itu bukan ranahnya kabupaten, itu ranahnya provinsi dan pusat. Jadi kita tidak punya kewenangan melakukan pengawasan dalam artian untuk memberikan vonis ya. Nah, kita secara aktif melakukan pemantauan, monitoring, sekaligus pembinaan dalam konteks pemberdayaan. Terkait dengan kerusakan lingkungan yang kemudian banyak disuarakan baik oleh masyarakat ataupun aktivis lingkungan, apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Kita masih lemah dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas tambang yang tanda kutip mungkin berlebihan atau nakal. Nah, namun demikian, yang kita lihat di lapangan, contoh yang kita melakukan pendalaman alur, itu sangat bermanfaat bagi arus pelayaran itu sendiri. Ya, karena selama ini kan terjadi pendangkalan. Oke, yang sedimen itu ya Pak? Iya, sedimentasi terjadi pendangkalan. Nah, maka dengan adanya pendalaman alur akan memperlancar aktivitas ini. Mau tidak mau, ketika kita melakukan pendalaman, ya adalah kerusakan-kerusakan lingkungan. Ya. Tapi itu kan tidak permanen, dan nanti kalau sudah didiamkan kan akan kembali lagi. Pak, kami mendapatkan informasi dari Walhi bahwa perusahaan yang melakukan pertambangan ilegal itu menggunakan izin alur pelayaran, tapi faktanya dia melakukan aktivitas pertambangan pasir laut gitu. Itu kan kasus yang saya ceritakan sedikit tadi Pak. Jadi konsepnya kan gini, ini terjadi pendangkalan, sedimentasi yang luar biasa sehingga alur pelayaran itu sudah nggak bisa digunakan atau terganggu. Nah, lantas kita selalu berupaya melalui APBN, melalui APBD, kita melakukan upaya-upaya untuk pendalaman itu. Itu nggak ada duitnya. Lantas kita melakukan upaya mencari pihak ketiga yang mau berbuat baik gitu loh. Nah, ketika dia melakukan pendalaman itu kan tidak menggunakan APBN dan APBD, uang dia sendiri loh. Dan itu ada hasil juga untuk pemerintah daerah, termasuk kabupaten. Kerjasama antara pemerintah swasta maksudnya Pak, untuk melakukan aktivitas itu tadi. Iya, betul. Baik Pak Kudrotul Ikhwan,
Pelaksana Tugas Bupati Tulang Bawang. Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu, Pak. Sehat selalu. Amin, makasih. Ini tuh wilayah tangkapan nelayan padahal begitu, tapi kemudian terjadi eksploitasi di sana. Apakah hal seperti itu kemudian bisa di stop sekarang misalnya? Mumpung ada PP baru? Ya harus dihentikan itu. Nggak apa-apa selama dia bayarnya mahal ke dalam negeri. Nih, lihat langsung faktanya di lapangan. Inilah dampak daripada penambangan pasir. Hari ini kita merasakan Indonesia panas sekali ya. Saudara, PP nomor 26 tahun 2023 yang sudah ditekan oleh Presiden soal pengelolaan sedimentasi laut ini dinilai akan bisa merusak ekosistem, mengganggu wilayah tangkap nelayan dan merugikan masyarakat yang lebih luas begitu. Hanya sedikit keuntungan yang bisa diberikan, itu pun kepada segelintir orang. Benarkah demikian, Saudara? Kita coba tanyakan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Wahyu Muryadi, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang komunikasi dan kebijakan publik. Pak Wahyu, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Terima kasih. Pak Wahyu, langsung saja. Saya mau tahu dulu apa yang membedakan antara PP ini dengan yang soal pengelolaan yang dulu, Pak Wahyu. Kalau dulu itu rezimnya adalah penambangan ya. Itu intinya adalah mudorotnya jauh lebih banyak daripada lima. Nah sekarang ini spiritnya adalah pengelolaan atau pembersihan dari sedimentasi dari laut yang diantara materi sedimentasi itu selain lumpur ada juga pasir, tentu saja pasir laut. Ini adalah materi yang notabene sebenarnya yang tidak punya nilai ekonomis, ya boleh dibilang sampah laut lah. Yang kalau dibiarkan sedimentasi ini kan mengganggu ekosistem laut kita. Pemerintah bertanggung jawab untuk merawat dan membersihkan laut kita untuk supaya laut kita sehat lah, intinya begitu. Kemudian pemanfaatannya untuk apa? Maka pasir-pasir yang dipakai atau untuk urugan itu, pasir urugannya itu harus berasal dari pasir sedimentasi. Bagaimana memastikan pengawasannya, Pak? Karena sekarang saja saya lagi berada di Lampung ini, Pak. Saya pergi ke salah satu desa di mana di situ ada program pembersihan alur pelayaran begitu. Jadi akan mengeruk sedimentasi. Itu informasi yang diberikan kepada warga. Tapi fakta yang ditemukan oleh warga, sedimentasinya di mana, kemudian pengerukan yang dilakukan itu di lokasi mana, di mana lokasi pengerukannya itu, Pak, itu wilayah tangkap nelayan, tempat rajungan yang akhirnya membuat mereka kehilangan banyak penghasilan gitu, menurun hampir 50%. Ini kan artinya butuh komitmen yang keras dan tidak mudah begitu, Pak, ini. Nah, terhadap tempat-tempat seperti yang sekarang ini terjadi yang Anda sebutkan tadi di Lampung kayak di Riau kayak di mana yang kemudian banyak nelayan komplain ini nanti pulau akan tergerus demikian rupa merusak biota laut, itu tidak boleh, bukan seperti itu yang kita maksud. Jadi itu harus dihentikan. Dan komitmen KKP untuk menghentikan model-model pembikinan jetty, pembikinan reklamasi yang tidak sesuai dengan AMDAL, tidak sesuai dengan prinsip perizinan, prinsip yang dikeluarkan KKP. Maka kalau terus dilakukan itu akan dihentikan. Oke, tapi ketika ada penyalahgunaan seperti yang terjadi di Lampung ini, di Tulang Bawang ini, Pak, ini tuh wilayah tangkapan nelayan padahal begitu, tapi kemudian terjadi eksploitasi di sana. Apakah hal seperti itu kemudian bisa di stop sekarang misalnya? Mumpung ada PP baru? Itu harus dihentikan. Kami punya nama Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP namanya. Itu nanti akan patroli ke sana untuk selalu akan menindak kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mereka sudah melapor berkali-kali, Pak, ke DKP juga, bahkan ke pemerintah provinsi juga. Saya catat laporan itu, kalau memang itu benar demikian, ya kan, tolong kami diberi laporannya, sampaikan kepada saya, pasti saya jamin itu akan ditindak. Oke, Pak, kabarnya sudah banyak yang ngantri untuk dapat izin pengelolaan hasil sedimentasi laut ini, benar, Pak? Siapa saja boleh, itu mau BUMN, mau swasta yang memang berminat untuk melakukan pengelolaan sedimentasi yang termasuk di dalamnya pasir di laut, maka
akan dipersilahkan sepanjang kalau mereka memenuhi syarat kualifikasinya. Nanti kajian tadi bahwa ini lokasinya yang boleh dilakukan, ini benar-benar tidak akan merusak lingkungan, itu akan berapa lama sampai diterbitkan, Pak? Proses kajiannya itu? Ya pokoknya sematang mungkin. Jadi sampai tahu betul-betul ini bahwa kawasan yang memang atau titik yang sedimentasi yang memang confirm secara lingkungan aman kalau diambil, tidak dirusak segala macam dan seterusnya. Maka kajian akan memberikan endorsement kepada Pak Menteri, ya akan ngasih rekomendasi dan Pak Menteri akan memutuskan ini oke. Tapi kalau kemudian mereka menolak, tidak akan diberikan izin itu. Oke, KKP menjamin itu ya Pak ya? Oh iya, makanya nanti tolong dikontrol. Baik, Pak Wahyu Muryadi, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang komunikasi dan kebijakan publik. Terima kasih Pak Wahyu sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu. Kalau Presiden Jokowi sekarang menandatangani PP soal pengaturan pengelolaan sedimentasi itu sangat hati-hati dong Pak ya? Betul, perlu ada studi-studi yang memang perlu sungguh-sungguh gitu, di mana tempatnya yang diizinkan begitu, seberapa besar gitu. Karena gini Manilo, sebelum digali untuk kebutuhan urukan itu kan diperlukan sifat atau karakteristik sedimen yang tertentu, tidak semua. Jadi itu biasanya dilakukan studi seismik namanya, seismik ya. Jadi berapa sih cadangan pasir yang bagus di situ? Nah artinya apa? Yang di atas permukaan itu kan ada yang halus-halus yang tidak dibutuhkan ya. Nah itu kan harus dibuang dulu. Nah ini tergantung alat yang digunakan, apakah disemprot, apakah diambil pakai lem sel dan sebagainya gitu. Nah itu yang menimbulkan kekeruhan yang mengganggu kehidupan biota tadi gitu Mbak Nilo. Saudara, aksi warga menolak adanya aktivitas penambangan pasir tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, namun juga di sejumlah wilayah lain. Dan berikut ini informasinya kami rangkum untuk Anda. Nggak apa-apa selama dia bayarnya mahal ke dalam negeri. Nih, lihat langsung faktanya di lapangan. Inilah dampak daripada penambangan pasir. Hari ini kita merasakan Indonesia panas sekali ya. Setelah 2 dekade di stop, kini pemerintah kembali buka kebijakan ekspor pasir laut. Sebelumnya, ekspor pasir laut sempat dihentikan di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Melalui surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan kala itu, Rini Sumarno, ekspor pasir laut dibubarkan demi mencegah kerusakan lingkungan, terutama tenggelamnya pulau-pulau kecil di tanah air. Namun kini Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Alasannya agar terhindar dari aktivitas ilegal yang merugikan negara. Dan hasil sedimentasi itu yang menentukan, tadi saya sudah minta salah satunya adalah tim Greenpeace, tim lingkungan, lembaga lingkungan LSM. Kalau dia mengatakan ini benar-benar hasil sedimentasi, boleh aja penggunaannya, boleh dalam negeri, boleh keluar negeri. Nggak apa-apa selama dia bayarnya mahal ke dalam negeri. Kok yang untung Johor dulu? Ya kan? Johor ngambilnya dari mana? Jangan-jangan ngambilnya dari kita juga. Ya kalau ngambilnya dari kita, mana tahu saya. Langkah Jokowi menaikkan peraturan ini dinilai tak senada dengan komitmen Indonesia menjaga ekosistem laut. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut. Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perarian laut. Berbagai upaya terus dijalankan. Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim. Faktanya, meski pemerintah menghentikan ekspor pasir laut 2 dekade lalu, penjualan pasir laut tak kunjung surut. Erosi dan abrasi pantai terjadi akibat praktik ilegal dan ugal-ugalan ini.
secara fisik itu kan terjadi pendalaman ya, karena sedimennya diambil ya, jadi ditambah dalam. Nah, kalau tambah dalam berarti nanti gelombang yang datang dari laut dalam ke perairan dangkal itu akan lebih cepat gitu, karena kecepatan gelombang itu merupakan fungsi dari akar kedalaman gitu. Jadi tadinya gelombang itu pecah di dalam, tetapi karena lebih dalam di dekat pantai, maka dia masih ada energi yang dibawa ke pantai, nah sehingga ada abrasi. Tak hanya timbulkan kerusakan, tambang pasir laut juga mengundang perkara bagi warga di sekitarnya. Warga merasa tak punya tempat mengadu dan menganggap penguasa tersandera pihak tambang. Protes kerap terjadi, solusi pun nihil. Di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Riau misalnya, para nelayan layangkan demo menolak tambang pasir laut. Alasannya, mata pencaharian terganggu, serta pulau di sekeliling mengalami abrasi seperti Pulau Babi dan Beting Aceh. Ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi laut nyata, juga makin memperparah dampak buruk krisis iklim. Hari ini kita merasakan Indonesia panas sekali ya gitu. Ya. Itu jangan pikir itu tidak ada relasinya dengan laut gitu, Pak. Jadi gini, dampaknya pertama, dampak kehancuran ekosistem. Itu akan membunuh bibit-bibit ikan, kemudian juga akan membuat laut menjadi tercemar, arus migrasi juga terganggu gitu kan, arus migrasi ikan ya. Kemudian semua yang ada di situ akan kehilangan. Artinya secara ekosistem, semua biota laut yang menggantungkan hidupnya di wilayah itu akan kehilangan ruang hidup mereka. Lantas, rakyat bisa apa? Kala negara hanya dianggap melihat keuntungan, lupa pada hakikat manusia yang banyak bergantung pada kebaikan semesta. Sudah saatnya pemerintah lebih saksama menjaga alam dan lingkungan, karena ia adalah warisan terbesar untuk masa depan.